Halo, selamat datang di video saya. Kali ini kita akan tetap bahas artificial intelligence. Hari ini kita akan berkenalan dengan AI tool yang namanya consensus.app gitu ya, consensus.app. consensus.app gitu ya, konsensus gitu ya, consensus.app. Teman-teman silakan akses dan seperti biasa linknya juga akan tersedia di deskripsi. Nah, apa itu consensus.app? Sebenarnya menjawab keresahan beberapa waktu yang lalu gitu. Kita bahas ChatGPT gitu ya, terus-terusan, tapi kok tidak ada unsur scientificnya gitu ya, tidak ada unsur apa namanya research based atau evidence based gitu. Tidak ada referensi yang dipakai oleh ChatGPT untuk membantu menjawab pertanyaan kita. Nah, di consensus.app ini kita akan disediakan jawaban yang berasal dari bukti-bukti sahih gitu ya. Nanti akan diambilkan dari jurnal, diambilkan dari bukti-bukti dari sumber-sumber yang terpercaya gitu. Nah, kalau teman-teman peneliti gitu ya, teman-teman guru atau dosen yang sedang melakukan penelitian gitu, kadang-kadang kita sering sering bertanya kepada Google Scholar untuk pertanyaan tentang penelitian kita. Kali ini kita punya alternatif lain. Jadi silakan dicoba consensus.app. Menurut saya ini apa namanya ya, a game changer gitu. Apalagi jika teman-teman berada dalam konteks penelitian ya. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, di consensus.app ini dia masih beta, dia masih dalam uji coba. Jadi kita bisa langsung pakai atau teman-teman bisa sign up kemudian login gitu. Kalau teman-teman klik sign up, sebenarnya kita nggak perlu sign up, tapi dia meminta kita kalau mau sign up boleh gitu ya. Soalnya mereka sedang memahami gitu apa namanya bagaimana orang menggunakan consensus.app ini gitu. Jadi lebih ke mereka juga pengen menyurvei gitu kita sebagai user kita gimana gitu. Tapi kalaupun tidak sign up, teman-teman masih bisa pakai ya. Oke, seperti biasa halaman awalnya sangat sederhana, beberapa informasi awal tentang konsensus, tapi yang saya suka gitu ya, tagline-nya menyenangkan gitu, evidence based answers faster. Jadi kalau ada yang bilang gitu, Google sudah mulai menyalakan kode merahnya gitu karena ada ChatGPT, saya kira Google juga harus lebih sangat sadar bahwa ada banyak AI sekarang yang um, bisa menyaingi Google sendiri gitu. Google Scholar sama konsensus, kalau konsensus sudah lepas beta gitu ya, full launching gitu, mungkin juga akan menjadi saingannya Google Scholar dan search engine yang lain dalam konteks academic paper misalkan. Itu yang bisa kita prediksikan ya. Kalau teman-teman scroll, ada beberapa informasi tambahan gitu. Want to know what the research actually says. Jadi dia memang ngomong tentang dia menjawab tapi benar-benar berdasarkan penelitian gitu, jurnal dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Kemudian dia ngomong gitu, what is consensus? Consensus is a search engine seperti biasa that uses AI to extract and distill findings directly from scientific research. Kalau dia full text extraction berarti mesinnya seharusnya GPT-3 ya. Tapi nanti kita coba pelajari lagi ya. Seharusnya mesinnya GPT-3 ini, mesinnya sama kayak si ChatGPT semua. Tapi mungkin dia punya layanan yang bisa mengakses database database si jurnal akademik ini ya. Nanti kita sambil lihat deh beberapa hari ke depan kalau ada perkembangan berita terbaru tentang konsensus, saya akan update lagi di video berikutnya. Beberapa informasi tambahan gitu, how it works, how the consensus.app ini works, scientific results, consensus only searches through peer-reviewed published sources. Jadi menyenangkan, sangat terpercaya gitu. Kalau boleh saya bilang sangat terpercayalah gitu. Karena tagline-nya dia itu hanya peer reviewed dan published sources gitu. Kemudian instant analysis sama 100% ad free. Tapi kan masih beta. Masih beta. Jadi lumayan, kita akan gunakan. Sama seperti ChatGPT, kita akan menggunakan konsensus app ini untuk mendukung penilaian kita. Mumpung masih gratis. Ya. Um, Seperti biasa, saya akan mulai dengan pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian saya, Flip Classroom. Kita klik ya. Saya bertanya gitu, what is Flip
what is virtual flipped classroom. Tapi sebelum saya enter, menjawab pertanyaan beberapa teman juga, apakah bisa dengan bahasa Indonesia? Mungkin bisa. Teman-teman silakan coba sendiri. Nanti kalau masih ragu, kita bisa ngobrol lewat kolom komentar gitu. Tapi beberapa AI yang kita bahas memang basically karena dia GPT-3 dan bahasa yang diproses kebanyakan bahasa Inggris, maka hasilnya lebih akurat dan lebih cepat yang bahasa Inggris gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahasa-bahasa yang lain juga bisa masuk. Silakan dicoba untuk konsensus. Ya, kita mulai dengan pertanyaan pertama. What is virtual flipped classroom? Kemudian saya enter. Hasilnya seperti yang dia katakan, dia hasilnya instan. Ya, kita lihat seinstan apa. Kalau boleh saya bilang sangat instan. Jika membayangkan bahwa dia harus extracting gitu ya, informasi dari banyak jurnal, peer reviewed dan published gitu, dan kemudian muncul seperti ini. Dia tidak muncul link, ya, meskipun kita masih bisa kita bisa klik dan kemudian diarahkan ke websitenya. Tetapi yang menarik adalah dia benar-benar memberikan jawaban dari pertanyaan kita. Jadi kan pertanyaan saya, what is virtual flipped classroom? Dan kemudian dia memberikan jawaban persis untuk pertanyaan saya, tetapi kemudian diambil dari jurnal-jurnal yang sudah terbit, yang terpercaya. Dan kemudian ada notes, highly cited, and so on. Dan jika teman-teman perhatikan dari awal gitu ya, dari atas sampai bawah, published, 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 published. Buku kayaknya ini, buku mungkin ya. Published, published, published. So, sekarang kita lebih punya banyak senjata. Ya, kita lebih punya banyak senjata. Saya sebenarnya senang untuk mengatakan bahwa mungkin sudah zamannya kita sudah mulai tidak tergantung pada Google Scholar. Gitu. Ada banyak AI. Di video saya juga udah banyak beberapa yang membahas gitu. Nah, kali ini yang konsensus ini juga bisa menjadi salah satu alternatif bagi teman-teman untuk mendukung penelitian teman-teman. Ya, sekarang kita coba. Kalau kita klik yang ini misalkan, apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi. Oh, jadi informasinya expanded gitu ya, expanded. Kemudian memang tidak ada banyak informasi tambahan, tetapi kita masih punya informasi ini full text. Biasanya akan diarahkan ke jurnal penyedia paper ini gitu. Kita lihat. Betul, diarahkan ke Semantic Scholar. Kalau teman-teman berlangganan atau kampus berlangganan bisa langsung download papernya juga. Jadi menyenangkan lah. Lebih spesifik sih. Jadi ini kayaknya kalau teman-teman masih ingat kita pernah bahas Elicit, ini juga mirip-mirip dengan Elicit sebenarnya. Atau sayangannya Elicit. Boleh deh, boleh ya. Ini sayangannya Elicit gitu, sayangannya Elicit. Kita bikin pendek, silakan teman-teman coba gitu ya. Consensus.app, alternatif Google, sayangannya Elicit, tapi juga kita boleh bilang gitu sayangannya ChatGPT lah. Tapi sayangnya ChatGPT kan tidak bisa mengakses informasi yang ada referennya gitu. Kalau ini beneran bisa. Let's make it short untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa teman-teman akses consensus.app, pakai untuk mendukung penelitian teman-teman. Bertanyalah dan kemudian consensus.app ini akan menjawab pertanyaan teman-teman dengan hasil yang sudah diambil dari jurnal yang terpublikasi dan terpercaya. Kira-kira. So, thank you very much for watching dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.